Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 3D Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Baik, sekarang kami sudah di Desa Wisata Sasak ND, Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Di sini kami akan menganalisis etnogeometri yang ada di sini. Di Desa Wisata Sasak ND ini, wisatawan bisa melihat keseharian masyarakat Sasak di rumah-rumah adatnya yang masih terjaga bentuknya sejak masa lampau. Jenis bangunan dan rumah tradisional yang masih terjaga kelestariannya antara lain adalah balai tani yang merupakan rumah tinggal tradisional, balai jalar yang digunakan sebagai balai pertemuan warga, ruga yaitu bangunan serupa gazebo tradisional yang biasa digunakan tempat berjengkrama dan menerima tamu, balai alang sebagai tempat penyimpanan padi dan hasil panen, dan jejangga yaitu menara pantau untuk menjaga keamanan desa. Dari semua bangunan tradisional tersebut juga masih menggunakan bahan bangunan tradisional seperti atap yang terbuat dari daun ilalang kering, pagar bambu, lantai dari tanah yang dilapisi kotoran sapi dengan maksud sebagai simbol kerja keras masyarakat Sasak yang bermayoritas sebagai petani. Tidak hanya dari bentuk bangunannya, Desa Wisata Sasak ND juga menjaga tradisi keseniannya, seperti tari-tarian daerah dan musik tradisional. Latihan kesenian ini masih rutin dijalankan oleh warga setempat sebagai upaya pelestarian dan regenerasi. Tamu-tamu dan wisatawan yang hadir ke desa ini biasanya disambut dengan suguhan kesenian musik dan tari. Antara lain musik genggong, musik gendang belek, dan tarian perisian. Perisian atau perisian adalah pertarungan antara dua laki-laki yang bersenjatakan tongkat rotan atau perisian dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras yang biasa disebut dengan endi. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Perisian termasuk dalam seni tari daerah Lombok. Petarung dalam perisian biasanya disebut pepadu dan wasit disebut pakembar. Permainan ini sudah dimainkan sejak abad ke-13, berawal dari ritual masyarakat agraris Lombok untuk mendatangkan hujan pada musim kemarau. Sementara itu, sebagai kesediaan bela diri, perisian sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Lombok, yang awalnya adalah semacam latihan pedang dan perisai sebelum berangkat ke medan pertempuran. Tradisi perisian ini memiliki makna maskulinitas atau penjantanan. Melalui seni pertunjukan perisian ini, nantinya akan lahir pepadu-pepadu atau orang-orang yang terlatih, pemberani yang memiliki jiwa yang pantang mundur dalam menghadapi kesulitan. Selain itu, perisian mengandung nilai-nilai kehidupan seperti persaudaraan, persahabatan, ekonomi, kekeluargaan, kepercayaan, budaya, dan nilai seni lainnya. Sedangkan makna perisian bagi masyarakat suku Sasak ialah ajang untuk melatih keberanian, ketangkasan, dan kegagahan laki-laki. Ini bela diri ini merupakan semangat sportivitas, penghargaan terhadap diri sendiri, dan menjalin silaturahmi dalam persahabatan. Nah, selanjutnya di sini yaitu kain tenun khas Lombok, dikenal dengan nama tenun ikat Lombok. Kain ini terbuat dari serat alami seperti kapas atau sutra, dan proses pembuatannya melibatkan teknik ikat yang rumit. Motif-motif yang dihasilkan biasanya berupa geometris atau bermakna simbolis, yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Lombok. Teknik tenun ikat diperkirakan telah ada di wilayah Nusantara sejak abad ke-13. Teknik ini berkembang dan menjadi bagian dari budaya tekstil Lombok. Kain tenun ini tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi juga dalam upacara adat dan pernikahan, menunjukkan status sosial dan kehormatan. Menenun adalah sebuah tradisi kedewasaan bagi perempuan suku Sasak di Lombok.
Perempuan suku Sasak akan dinilai dewasa dan siap untuk menikah jika telah bisa menenun sebuah kain. Tidak heran, ibu-ibu di Lombok, khususnya di desa Ende, mengajarkan anak mereka menenun sejak dini. Selain itu, etnis yang satu ini sangat menjunjung tinggi tradisi menenun, sehingga banyak wanita-wanita Sasak yang menjadi penenun handal. Bagi seorang wanita Sasak, kemampuan menenun adalah sebuah kewajiban, sehingga harus diajarkan dan dijadikan pembiasaan sejak dini. Bahkan mereka beranggapan bahwa seorang perempuan Sasak yang belum bisa menenun berarti belum mampu untuk berumah tangga. Sebelum menikah, perempuan suku Sasak harus mampu membuat 3 sarung tenun, 1 untuk dirinya sendiri, 1 untuk suami, dan 1 lagi untuk mertua perempuannya. Para wanita perajin suku Sasak masih mempertahankan peralatan serba tradisional, mulai dari alat memintal benang hingga penenunan. Kain tenun Sasak Lombok mempunyai tekstur yang tebal, tidak mudah kusut dan tidak mudah luntur. Hal ini dihasilkan dari teknik pembuatan kain yang dilakukan perempuan Sasak. Kualitas tenun pun sangat baik dengan kerapatan benang yang padat. Itu sebabnya pengerjaan sehelai kain memakan 2-4 minggu tergantung pada kerumitan motif. Kualitas kain tenun tentu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan, keahlian, dan kesabaran yang dilakukan dalam pembuatannya. Maka tak heran harga kain tenun asli suku Sasak terbilang cukup mahal, sehingga mencapai jutaan rupiah. Di sisi lain, untuk nama Sasak sendiri berkaitan erat dengan tenun-menenun yang disebut sebagai sesek. Kata sesek ini berasal dari kata sesak atau sesek. Menenun khas suku Sasak memang dilakukan dengan cara memasukkan benang satu persatu yang disebut dengan sak-sak. Lalu benang tersebut dilapatkan hingga sesak dan padat. Bahkan alat yang digunakan pun mengeluarkan bunyi sak-sak ketika digunakan. Motif-motif pada kain tenun ikat Lombok memiliki makna dan filosofi yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Sasak. Setiap motif seringkali berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan sehari-hari, kepercayaan, dan tradisi setempat. Beberapa contoh motif pada kain tenun adalah yang pertama, motif geometris yang melambangkan kesuburan dan keseimbangan alam. Bentuk-bentuk ini seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Mereka seringkali terkait dengan ritual dan upacara keagamaan. Filosofi di balik motif-motif kain tenun adalah kesatuan dan kebersamaan, keseimbangan dan harmoni, penghargaan terhadap alam, dan identitas warisan budaya. Selain pandai menenun kain tradisional, masyarakat desa ini juga memiliki keterampilan lain yang tidak kalah penting, yaitu membuat kerajinan tangan dari rotan. Rotan yang tumbuh di hutan sekitar desa dimanfaatkan secara bijaksana sebagai bahan utama kerajinan. Pengetahuan tentang cara memilih rotan yang baik hingga mengolahnya diwariskan secara turun-temurun oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Seiring berjalannya waktu, keterampilan masyarakat desa Ende tidak terbatas hanya pada menenun saja. Mereka juga dikenal pandai mengolah bahan alam lainnya. Salah satunya adalah rotan. Rotan yang tumbuh subur di hutan-hutan sekitar desa dimanfaatkan dengan bijak sebagai bahan dasar pembuatan berbagai kerajinan tangan. Pengetahuan tentang pemilihan rotan yang baik, cara mengolah, hingga teknik anyaman diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sama seperti halnya keterampilan menenun. Kerajinan rotan yang dihasilkan oleh masyarakat desa Ende sangat beragam, mulai dari tas, keranjang, tikar, hingga perabotan rumah tangga sederhana. Tas rotan misalnya tidak hanya dibuat untuk keperluan sehari-hari seperti membawa hasil kebun atau barang kebutuhan, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Motif dan bentuk anyaman mencerminkan kreativitas serta kearifan lokal masyarakat desa Ende. Setiap kerajinan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari daerah lainnya. Perkembangan kerajinan rotan di desa Ende juga berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pada masa lalu, hasil kerajinan digunakan terutama untuk kebutuhan sendiri atau ditukar dengan hasil alam lainnya. Namun, ketika akses ke pasar mulai terbuka, kerajinan rotan dan kain tenun mulai diperdagangkan keluar desa. Hal ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi para perempuan yang berperan besar sebagai penenun dan perajin. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan masuknya produk-produk pabrikan, masyarakat Desa Ende tetap berusaha menjaga dan melestarikan keterampilan tradisional mereka. Banyak orang tua yang dengan sabar mengajarkan anak-anak mereka cara menenun dan menganyam rotan sebagai bentuk tanggung jawab budaya. Saat ini, kerajinan tenun dan rotan dari Desa Ende tidak hanya dipandang sebagai barang kebutuhan, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kebanggaan masyarakat setempat. Kerajinan rotan buatan masyarakat Desa Ende memiliki bentuk dan motif yang sederhana, namun tetap memiliki nilai seni yang tinggi. Setiap anyaman mencerminkan kreativitas dan kearifan lokal masyarakat desa. Pada awalnya, hasil kerajinan ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau membantu pekerjaan sehari-hari. Namun, seiring perkembangan zaman, kerajinan rotan mulai memiliki nilai ekonomi. Hasil anyaman dijual atau ditukar dengan barang lain, sehingga membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Hingga kini, masyarakat Desa Ende terus melestarikan tradisi menenun dan menganyam rotan sebagai identitas budaya dan sumber kebanggaan yang tetap bertahan di tengah arus modernisasi. Dari hasil pemaparan video tentang Desa Ende, ditemukan beberapa unsur etnogeometri. Salah satunya terdapat pada atap beruga yang berbentuk segitiga. Hal ini menunjukkan adanya penerapan konsep geometri dalam arsitektur tradisional masyarakat setempat, sehingga perlu dilakukan pembuktian secara matematis terhadap bentuk tersebut. Selanjutnya, pembuktian kekongruenan pada bentuk atap beruga. Nah, jika diketahui panjang sisi CD tegak lurus dengan AB dan panjang sisi AC kongruen dengan BC, buktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Adapun pernyataan yang pertama yaitu DC tegak lurus dengan AB, alasannya yaitu diketahui pada soal. Dan yang kedua yaitu AC kongruen dengan BC, alasannya diketahui. Yang ketiga, sudut ADC kongruen dengan sudut BDC. Hal ini karena DC tegak lurus dengan AB. Dan poin keempat yaitu CD kongruen dengan CD. Hal ini dikarenakan sifat reflektif. Dan yang kelima yaitu segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Hal ini akibat angka 2, 3, dan 4 dan teorema sisi sudut sisi. Dengan demikian, pada segitiga ADC dan segitiga BDC terdapat dua sisi yang sama panjang dan sudut apit yang sama besar. Berdasarkan teorema kekongruenan segitiga, yaitu sisi sudut sisi, dapat disimpulkan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Sehingga pembuktian ini menunjukkan bahwa bentuk atap beruga tidak hanya merupai segitiga, tetapi juga memenuhi konsep kekongruenan dalam geometri, yang menjadi bagian dari kajian etnogeometri. Selanjutnya, saya akan membahas bentuk dan hubungan geometri pada kain tenun yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, di sini kami menemukan bentuk persegi panjang pada kain berwarna putih. Bisa kita lihat pada gambar kain tenun tersebut. Jika diketahui segi 4 di samping, semua sudut segi 4 tersebut kongruen. Sudut A kongruen dengan sudut B kongruen dengan sudut C kongruen dengan sudut D. Di sini akan dibuktikan apakah segi 4 tersebut dapat dibuktikan bahwa bangun datar tersebut adalah persegi panjang. Bisa kita lihat pada tabel pernyataan dan alasan di bawah ini. Yang pertama, sudut A kongruen dengan sudut B kongruen dengan sudut C kongruen dengan sudut D. Alasannya diketahui. Yang kedua, ABCD jajar genjang.
Akibat langkah pertama, menurut definisi jajar genjang. Yang ketiga, sudut A kongruen dengan sudut B kongruen dengan sudut C kongruen dengan sudut D. Alasannya, jumlah sudut dalam segi 4 tersebut adalah 360 derajat. Sehingga ABCD adalah persegi panjang, karena ABCD memenuhi definisi persegi panjang.